warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk di pelajaran IPS lagi. Dan di materi atau di bab baru, yaitu tentang pelajaran sejarah. Nah, sebelum dimulai, yuk sama-sama kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, kalian boleh sekarang siapkan buku paketnya, yaitu di bab terakhir, bab 4 tentang sejarah. Materi kita kali ini yaitu tentang kehidupan dan perubahan sosial pada masa praaksara di Indonesia. Kita simak baik-baik ya. Nah, menurut ilmu geologi bahwa bumi ini sesuai dengan perkembangannya sampai sekarang dibagi menjadi 4 zaman, yaitu 1. Arkeozoikum atau zaman tua merupakan zaman yang berlangsung kira-kira 2500 juta tahun dalam sejarah perkembangan bumi. 2. Paleozoikum atau zaman hidup tua yang berlangsung kira-kira 340 juta tahun mulai ada kehidupan. 3. Mesozoikum atau zaman hidup pertengahan yang berlangsung kira-kira 140 juta tahun ini juga sering dinamakan zaman sekunder. Dan yang keempat yaitu Neozoikum atau zaman hidup baru yang berlangsung kira-kira 60 juta tahun yang lalu hingga kini. Zaman ini dibagi menjadi 2, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Zaman tersier yaitu jenis reptil raksasa mulai lenyap dan jenis binatang menyusui berkembang pesat. Sedangkan pada zaman kuarter merupakan zaman yang terpenting karena mulai ada kehidupan manusia yang lebih sempurna. Kemudian munculnya jenis manusia purba yang terbagi menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Meganthropus. Kelompok jenis Meganthropus merupakan jenis manusia purba yang paling tua. Jenis makhluk ini diperkirakan hidup sekitar 2 atau 1 juta tahun yang lalu, sekitar masa Pleistosen awal. Manusia purba jenis Meganthropus ini dinamakan Meganthropus paleojavanicus atau manusia raksasa Jawa purba. Mereka diperkirakan hidup pada zaman Paleolitikum. 2. Pithecanthropus. Manusia purba jenis Pithecanthropus diperkirakan hidup pada masa Pleistosen akhir. Pithecanthropus berkembang setelah Meganthropus. Kehidupan manusia purba jenis Pithecanthropus sudah lebih maju dibandingkan dengan Meganthropus. Manusia Pithecanthropus hidup dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Untuk menghindari serangan binatang buas, mereka hidup secara berkelompok. Yang ketiga yaitu Homo. Manusia purba jenis Homo ini hidup pada masa Holosen atau sekitar 40.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Jenis Homo ini dibagi menjadi 2, yaitu Homo solensis dan Homo wajakensis. Dibandingkan dengan jenis Pithecanthropus, jenis Homo sudah lebih maju. Manusia jenis Homo ini telah membuat alat-alat dari batu dan tulang. Alat-alat ini digunakan untuk berburu. Makanan mereka telah dimasak. Hal ini terbukti dengan binatang-binatang buruan setelah dikuliti kemudian dibakar. Nah, pada masa praaksara ini kehidupannya terbagi menjadi beberapa fase, yaitu yang pertama yaitu masa berburu dan meramu. Pada masa ini, aktivitas mencari dan mengumpulkan makanannya dikenal dengan food gathering. Kemudian, kehidupannya secara berkelompok. Manusia purba hidup berpindah-pindah. Hidup mereka sangat tergantung pada alam. Kemudian, bertempat tinggal sementara dan peralatan yang digunakan yaitu berupa kapak genggam, alat-alat serpi, dan alat-alat dari tulang dan kayu, misalnya untuk mata tombak.
Pebble merupakan alat semacam kapak genggam dan terbuat dari batu kali dan flek dan anak panah, digunakan untuk berburu dan mencari ikan. Yang kedua yaitu masa bermukim dan bercocok tanam. Pada masa ini kehidupannya sudah bermukim dan berladang. Kegiatan food gathering berubah menjadi food producing. Kemudian kehidupan bercocok tanam di persawahan. Alat yang digunakan yaitu jenis kapak, yaitu kapak lonjong dan kapak persegi atau beliung persegi. Itulah teman-teman materi tentang kehidupan dan perubahan sosial pada masa praaksara di Indonesia. Semoga kalian bisa mengambil hikmahnya dari materi ini. Oke, sebelum ditutup kita baca istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.